Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan judul Membedakan yang benar dan yang palsu. Selama kita hidup di dunia ini, kita mengalami sangat banyak perkara yang terjadi di sekeliling kita. Di antaranya, ada yang benar dan ada yang palsu. Dulunya, kita percaya dengan 100% bahwa media-media hanyalah memberitakan kabar-kabar yang benar. Tetapi baru-baru ini, ada berita yang palsu yang dikabarkan melalui internet. Saya mendengar bahwa banyak berita palsu diberitahukan. Di dalam kepercayaan yang harus menuju kepada kebenaran juga, ada yang benar dan yang palsu. Jadi, kita perlu memiliki hikmat untuk membedakan yang benar dan yang palsu. Di dalam Alkitab, Raja Salomo disebut sebagai seorang raja hikmat, bukan? Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada Salomo agar membedakan yang benar dan yang palsu. Dua orang perempuan tinggal di satu rumah dan kedua-duanya melahirkan anak. Suatu hari, salah satu dari kedua orang itu meniduri bayinya sendiri, lalu bayi itu mati. Jadi dia menukarkan putranya dengan putra perempuan yang baru melahirkan yang di sampingnya. Ia mengambil anak yang hidup dan meletakkan anak yang mati di pangkuan perempuan lain. Ketika perempuan itu bangun, bayi itu sudah mati. Tetapi ketika dia melihat dengan seksama, itu bukan anaknya. Lalu dia melihat anak di samping perempuan itu, dan dia mengenal anak itu adalah anaknya. Seorang ibu bisa mengetahui siapa anaknya, walaupun anaknya masih kecil. Kemudian mereka datang kepada Raja Salomo karena masalah ini. Anak ini adalah anakku, tetapi perempuan itu meletakkan anaknya yang mati itu di sampingku, dan dia membawa anakku yang hidup. Tuanku, tolong katakan anak ini adalah anakku. Saya ingin Anda membuktikannya melalui pengadilan. Mereka mengajukan ke pengadilan. Sekarang, kita bisa mencari tahu siapa ibu yang sesungguhnya melalui tes DNA. Tetapi sejarah ini terjadi di zaman dahulu. Kehidupan pada waktu itu, belum ada alat-alat ilmu pengetahuan. Jadi susah sekali untuk mencari ibu yang sebenarnya. Pada saat itu, banyak orang menonton dengan seksama bagaimana Raja Salomo memutuskan pengadilan itu. Menurut hukum di Israel pada waktu itu, ketika dua orang bersikeras bahwa sebuah barang tertentu milik mereka masing-masing, barang itu harus dibagi dua dan diberikan kepada kedua orang itu. Maka Salomo menuruti hukum itu. Perempuan ini berkata, anak ini anakku. Perempuan itu pun berkata, anak ini anakku. Raja Salomo berkata, bagi dualah dan berikan. Hikmat Salomo tersembunyi di dalam kata, bagi dualah dan berikan. Raja Salomo sudah tahu sifat alami seorang ibu. Dia yakin bahwa dia bisa membedakan ibu yang sebenarnya dan ibu yang palsu melalui itu. Jadi dia menyuruh memenggalnya menjadi dua. Untuk memenggal anak itu menjadi dua, harus membunuh anak itu, bukan? Salomo bukanlah seorang raja yang kejam. Seperti namanya, Salomo berarti damai. Dia mencintai kedamaian dan keselarasan. Dia bukanlah seorang raja yang bengis. Ketika pegawainya mengambil pedang dan mau memenggal anak itu, ibu yang sebenarnya berkata apa? Jangan, tidak usah memberikan anak ini kepadaku, tapi tolong selamatkan anak ini. Tapi ibu yang palsu berkata apa? Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Hasil dari kedua sifat dari perempuan itu sungguh berbeda. Lalu Salomo berkata, perempuan itu adalah ibu yang sebenarnya. Dia memohon menyelamatkan nyawa anak itu, tidak harus memilikinya. Jadi dialah ibu yang sebenarnya. Berikanlah kepadanya anak yang hidup itu.
Melalui hikmat yang diberikan Tuhan, Dia membedakan yang benar dan yang palsu. Menurut firman Alkitab, pada zaman ini banyak nabi palsu dan Kristus palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Karena sudah diajarkan bahwa zaman ini akan menjadi zaman penyesatan. Kita juga harus menerima hikmat dari Tuhan, sama seperti Salomo, untuk membedakan yang benar dan yang palsu pada zaman ini. Jika kita tidak menerima hikmat seperti itu, apa yang akan terjadi menurut firman Tuhan? Pada zaman Roh Kudus ini, hal-hal yang sangat licik sering terjadi di sekitar kita, sehingga orang-orang pilihan juga tersesat. Betapa malangnya dan sedihnya jika kita kehilangan kerajaan surga tepat sebelum masuk ke dalam sana karena kita tersesat. Hikmat Salomo itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Tuhan. Sama seperti itu, kita juga harus menerima hikmat seperti itu melalui firman Tuhan, supaya kita bisa mengalahkan kejahatan dan memegang erat kehendak Tuhan yang kudus dan yang benar. Mari kita baca Hosea pasal 6. Ayat 3 kita baca. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Kita sanggup membedakan yang benar dan yang palsu ketika kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan selalu menuntun kita kepada kebenaran. Kita menyebut semua firman Tuhan adalah apa? Kita menyebut firman Tuhan sebagai kebenaran, bukan? Dengan kata lain, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi firman itu selalu di pusat hati. Apakah melakukan sesuai dengan firman ataukah tidak? Jika kita dapat membedakan ini, kita akan selalu sanggup berdiri di pihak kebenaran. Mari kita baca ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai apa? Menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apakah aku sedang disesatkan oleh kepalsuan tanpa menyadarinya? Menurut firman Alkitab, kita bisa membedakan semua hal ini sejak saat kita mengenal Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah datang ke bumi ini dan memberikan banyak ajaran kepada murid-muridnya. Suatu hari, Yesus bertanya kepada mereka bahwa apakah mereka mengenal Tuhan atau tidak. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea di Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Apakah orang-orang mengenal aku? Tetapi dia tidak langsung bertanya seperti itu, melainkan kata orang, siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang seberapa mendalam pemahaman mereka tentang Yesus. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Apakah mereka sudah mengenal Yesus dengan benar? Orang-orang dunia ini tidak mengenal Yesus dengan benar, bukanlah jawaban yang benar. Maka bertanya di ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus bertanya, siapakah aku menurut kamu? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di Yesaya pasal 9 dituliskan tentang anak Tuhan.
bahwa seorang anak lahir, tetapi anak itu Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Bukankah begitu? Jadi, jawaban Petrus itu berarti Yesus adalah Tuhan. Dia menjawab, "Engkau adalah Tuhan." Lalu, di ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus." Semua jawaban orang itu bukanlah jawabannya. Ada yang berkata, "Engkau adalah Yeremia," atau salah seorang dari para nabi, dan ada pula yang berkata Elia. Banyak orang mengatakan seperti ini. Tetapi Yesus menetapkan jawaban dari Petrus adalah jawaban yang benar. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Banyak orang menganggap Yesus hanya sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu, dan anak Maria. "Apa katamu, siapakah aku ini?" tanya Yesus. "Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup," jawab Petrus. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau. Banyak orang lain tidak mengenal siapakah aku ini, tetapi engkau mengenal aku dengan benar. Maka kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga sebagai hadiah bagimu, dan aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini." Sesudah Yesus mendengar jawaban Petrus, dia memberikan banyak berkat dan karunia kepada Petrus. Ini tidak hanya berkaitan dengan zaman anak. Pada zaman Roh Kudus, akhir zaman ini juga, banyak orang menganggap Tuhan kita hanya sebagai seorang tetangga yang baik atau seorang pria yang lewat. Tetapi jika kita menjawab kepada Tuhan, "Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup," apakah yang akan Tuhan katakan kepada kita? "Berbahagialah engkau. Engkau benar-benar diberkati." Kita harus mengenal Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita bisa membedakan yang benar dan yang palsu. Jika kita mengerti sifat dasar dari Tuhan dan ciri khasnya sepenuhnya, kita cukup bisa membedakan dan memisahkan yang benar dan yang palsu. Meskipun ratusan Kristus palsu dan ribuan nabi palsu bermunculan, tujuan dari iman kita adalah Tuhan. Ketika beriman, kita hanya memandang dan menuju Tuhan. Kita semua akan diberikan berkat yang sama seperti Petrus, yang sudah menerima kunci kerajaan surga, bukan? Jika begitu, apakah kita perlu melihat suatu tanda untuk kita mengenal Tuhan dengan benar? Ataukah kita mengenal Tuhan ketika Dia berbelas kasihan terhadap orang-orang miskin dan melakukan perbuatan baik kepada mereka? Melalui apa kita bisa membedakan Tuhan dan yang bukan Tuhan? Jawabannya tetap ada di dalam firman Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 39. "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku." Alkitab adalah kumpulan catatan yang memberi kesaksian tentang Tuhan. Dalam 66 kitab suci, yaitu Alkitab, terkandung riwayat raja-raja. Di dalam Mazmur, terkandung pujian dan puisi terhadap Tuhan. Jika melihat isi dari Kejadian pasal 1, 2, 3, dan seterusnya, terkandung perumpamaan atau cerita yang diriwayatkan. Dan di dalam Wahyu dan Daniel, ada catatan-catatan yang berisi nubuat yang memberitahukan apa yang akan terjadi. Beragam macam isi terkandung di dalam Alkitab, tetapi semua itu memberi kesaksian tentang siapa? Tuhan sudah memberikan Alkitab kepada kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan dan bisa menyadarinya.
Sebenarnya, kita adalah putra dan putri di dalam kerajaan surga yang sudah hidup bahagia bersama dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tetapi, kita telah ditipu dan disesatkan oleh putra fajar, setan, dan berbuat kesalahan yang menyedihkan. Oleh karena kesalahan itu, kita telah diusirkan ke bumi ini. Tetapi selama kita hidup pada masa manusia di bumi yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat di surga. Supaya orang yang mencapai pertobatan dengan sempurna untuk memulihkan kembali hidup di kerajaan surga. Untuk sementara waktu, kita tinggal di atas bumi ini. Karena kita kurang mengerti dalam masalah ini, kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Walaupun Dia sendiri datang ke bumi ini. Sehingga ada orang yang berkata, Dia sama seperti Nabi Yeremia. Ada orang yang berkata, Dia sama seperti Nabi Elia. Memahaminya seperti ini, tetapi Petrus berkata, Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Itu bermaksud, Engkau adalah Tuhan itu sendiri. Dia memberikan jawaban yang akurat kepada Yesus. Pada zaman ini, banyak Kristus-Kristus palsu, ajaran-ajaran palsu, dan pemimpin-pemimpin agama yang palsu mencari-cari keuntungan ilegal dengan berselimut Alkitab dan Tuhan. Mereka sedang bermunculan di dunia. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Alkitab yang memberi kesaksian tentang Dia. Jika tidak ada kesaksian melalui Alkitab, walaupun seseorang mengadakan mujizat, siapakah orang itu? Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan apa? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lalu apa yang Yesus katakan kepada mereka? Aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus menolak mereka di depan pintu kerajaan surga. Itu sudah tertulis di dalam Matius pasal 7. Saudara-saudari, dari Kejadian sampai Wahyu semuanya tertulis tentang Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan sepenuhnya, Tuhan sudah menghabiskan begitu banyak halaman Alkitab ini. Kita harus mengenal Tuhan. Kita harus tahu Tuhan yang benar dan menerimanya, bukan? Walaupun banyak gereja di bumi ini sekarang, yang benar dan yang palsu pasti akan dibedakan mulai dari tentang keberadaan Tuhan. Sekarang, ada orang yang berkata, hanya ada satu Tuhan Bapa. Dan ada kita gereja Tuhan yang berkata, ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Ada dua macam golongan yang seperti ini. Sama seperti Salomo membedakan ibu yang sebenarnya dan ibu yang palsu di antara kedua perempuan itu. Pada zaman ini juga, kita harus bisa membedakan gereja yang benar dan gereja yang palsu. Ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Dan Tuhan yang benar dan Tuhan palsu buatan manusia. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita percaya Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Bukankah begitu? Di dalam kitab pertama yang telah ditulis di dalam bahasa Ibrani, Tuhan di Kejadian pasal 1 bukanlah satu Tuhan. Hal ini sangatlah penting. Sekarang semua gereja mengenal Tuhan seperti apa? Mereka mengenal Tuhan bahwa Tuhan hanya satu, Tuhan Bapa. Jika Tuhan hanyalah satu, tidak perlu ada istilah dan sebutan Tuhan Bapa, bukan? Menyebut Tuhan saja semua orang bisa mengenalnya. Tetapi sebutan Bapa ditambah pada kata Tuhan. Karena ada sesuatu yang khusus yang harus jelas dibedakan dengan Tuhan Bapa. Menurut saya, ada sesuatu yang tidak bisa dibedakan tanpa menggunakan sebutan Bapa. Maka sebutan Tuhan
ditambahkan di depannya. Bagaimana menurut Anda? Jika hanya ada satu Tuhan, Dia bisa disebut hanya Tuhan. Demikian jugalah manusia. Kita bisa berkata hanya manusia, tetapi kenapa kita menggunakan istilah laki-laki? Itu dikarenakan ada sesuatu yang harus dibedakan dengan laki-laki, bukan? Itulah sebabnya istilah laki-laki dan istilah perempuan digunakan. Sama seperti itu. Jika ada satu Tuhan, kita tidak usah menambahkan sebutan Bapa pada Tuhan. Tidak ada alasannya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam kitab pertama yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Tuhan adalah Elohim. Kata bentuk jamak berarti Tuhan-Tuhan. Bukankah bagian ini sangat penting? Kita percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala hal. Kita tidak percaya kepada Tuhan buatan manusia. Kita percaya kepada Tuhan yang diberitakan Alkitab dan yang dibuktikan Alkitab. Jika begitu, rupa apakah Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi pada mulanya? Bukankah kita perlu menyelidiki dan menegaskan itu? Tuhan telah menciptakan banyak sistem dan peraturan di bumi ini untuk memberitahukan tentang keberadaannya. Mari kita baca Ibrani pasal 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah apa dari apa yang ada di surga, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Alkitab jelas mengajari kita bahwa kenyataan ada di surga, dan apa yang ada di bumi ini hanyalah bayangan dan gambaran. Tuhan telah menciptakan semuanya agar kita bisa mengerti dengan mudah. Ada bapa jasmani di dalam sistem keluarga di bumi ini, bukan? Seperti ini harus ada bapa di surga juga. Apa pendapat Alkitab tentang hal ini? Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa di sini adalah Bapa rohani yang melahirkan jiwa kita, bukan? Dikatakan Tuhan Bapamu mengetahui. Sama seperti ada seorang bapa di dalam keluarga duniawi yang adalah bayangan, ada juga seorang bapa di dalam keluarga surgawi. Maka hubungan antara kenyataan dan bayangan sudah dibuat, bukan? Kalau kita memperhatikan semua hal ini dengan seksama, kita bisa membedakan yang benar dan yang palsu seluruhnya pada zaman ini. Jika kita pergi ke gereja dengan buta percaya kepada Tuhan, tanpa mengerti hal ini, kita akan memiliki pikiran yang salah bahwa Tuhan ada di gereja dengan otomatis. Tetapi kita harus mengetahui, pikiran-pikiran salah seperti itulah yang memblokir jalan untuk kita bertemu Tuhan yang sebenarnya. Dulu seorang anggota pernah berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya terpaksa menjadi kakek." "Apa maksudmu?" tanya saya. "Karena cucuku dilahirkan, saya menjadi kakek dengan otomatis." Di dalam sebuah rumah ada seorang bapa, tetapi dengan jelas harus ada anak-anak yang harus memanggilnya bapa, bukan? Jika memiliki anak, menjadi apa? Menjadi seorang bapa. Jika dia tidak punya anak, dia tidak bisa menjadi seorang bapa meskipun dia tua. Di dalam dunia rohani juga ada Tuhan Bapa dan ada anak-anaknya yang memanggilnya Bapa. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 kita baca. "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi apa? Bapamu. Dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." Di sini tertulis, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Sama seperti ada bapa, anak laki-laki, dan anak perempuan di dalam keluarga duniawi. Di dalam dunia rohani juga ada Tuhan Bapa. Dan Tuhan Bapa itu jelas sudah bersaksi, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki.
dan anak-anakku perempuan. Sampai pada poin ini, keluarga duniawi adalah benar-benar gambaran dan bayangan daripada keluarga surgawi, bukan? Bapa di bumi dan Bapa di surga, anak laki-laki di bumi dan anak laki-laki di surga, dan anak perempuan di bumi dan anak-anak perempuan di surga. Mereka sangat cocok. Di dalam dunia ini, ada seorang yang tidak bisa dikecualikan dari hubungan keluarga. Dia adalah ibu yang berperan sebagai pendamai keluarga. Ada pepatah yang diturunkan di Korea. Ibu berdiri dengan teguh di dalam rumah, dan seorang menantu yang baik yang masuk ke rumah akan membawa kemakmuran bagi keluarga. Itu maksudnya, siapakah yang memegang kunci kesuksesan keluarga itu? Jika seorang menantu baru masuk ke suatu keluarga, ia akan melahirkan anaknya dan membentuk keluarga lagi, bukan? Jadi itu maksudnya suatu keluarga bisa berjaya ketika ibu berdiri dengan teguh. Seorang ibu berperan sebagai pendamai di dalam keluarganya. Dia membuat hubungan antara bapak dan anak-anaknya menjadi baik. Dia mendidik anak-anaknya untuk menjadi penduduk negara yang baik dan yang bisa berjasa di dalam kemanusiaan. Peran mengasuh adalah peran seorang ibu. Jadi, ibu adalah orang yang dibutuhkan di dalam keluarga duniawi, bukan? Jika ada ibu dalam dunia bayangan, siapakah yang harus ada di dalam dunia nyata? Ibu juga harus ada. Namun kebanyakan gereja berkata apa? Gereja yang percaya kepada ibu adalah aneh sekali. Kata mereka itu total bertentangan dengan Alkitab. Maka apa yang Yesus sudah katakan? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Bukan mendengarkan perkataan orang, tetapi membaca Alkitab. Alkitab ada untuk mempersaksikan Tuhan. Jadi, bahwa untuk kita mempercayai Tuhan dengan benar, kita perlu membaca catatan-catatan Alkitab tentang Tuhan. Ada Bapa di bumi ini dan ada Bapa di surga. Ada anak-anak di bumi dan ada anak-anak di surga. Dan sama seperti ada di bumi ini, tentu saja ada ibu rohani bagi kita. Demikianlah kesaksian dari Alkitab. Jika kita menolak kesaksian itu sama dengan kita menolak kebenaran. Kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi, Yerusalem tersebut ada di surga. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Jika begitu, Yerusalem, perempuan yang merdeka itu adalah ibu apa bagi kita? Dia adalah ibu rohani kita, bukan? Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Pada setiap zaman, orang yang menganiaya adalah orang yang diperanakkan menurut daging. Dan orang yang diperanakkan menurut roh dianiaya. Ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak siapa? Anak-anak perempuan merdeka. Siapakah perempuan yang merdeka menurut ayat 26? Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Demikianlah firman Alkitab. Jadi sistem duniawi dan sistem surgawi terikat dalam hubungan bayangan dan juga kenyataan. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk mengajarkan dunia rohani yang tidak kelihatan. Melalui dunia yang kelihatan ini, bukan? Menurut firman Wahyu pasal 4 atau Roma pasal 1, Tuhan telah menciptakan semua sistem di bumi ini untuk mengajarkan kita tentang hal-hal surgawi. Jadi ketika ada Tuhan Ibu, kita bisa berkata itu adalah kebenaran yang benar. Orang yang membantah kebenaran tentang Ibu, termasuk dalam golongan nabi palsu, Kristus palsu,
ajaran palsu, dan gereja palsu. Itulah sebabnya mereka hanya belajar tentang apa yang palsu. Mari kita baca Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, bagaimana dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu untuk kita bisa mengetahui dunia yang tidak kelihatan. Sehingga mereka, bagaimana? Tidak dapat berdalih. Aku tidak percaya karena tidak tahu, telah mencipta sehingga tak seorang pun dapat berkata begitu. Dalam dunia binatang, dunia tumbuhan, dunia ikan di laut, dan dunia burung di udara. Adakah yang lahir tanpa ibu di antara mereka semua? Kenapa Tuhan telah menciptakan ibu? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menciptakan burung-burung lahir dengan otomatis tanpa ibu? Dia cukup berkuasa untuk melakukannya. Walaupun dia pasti sanggup untuk melakukannya, dia mau mengajarkan kehendaknya melalui prinsip alam. Segala makhluk dilahirkan oleh ibu mereka. Karena pasti ada ibu surgawi kamu di dunia rohani. Jadi percayalah kepada Tuhan Ibu, dan jadilah anak-anaknya yang bisa mengikutinya kemana saja ia pergi. Jika kamu mendengarkan firman Ibu, kamu akan menerima roti walaupun waktu kamu tidur. Memberikan perkataan ini yang mirip suatu peribahasa Korea supaya bisa mengerti dengan mudah. Dan seperti yang kita ketahui, Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Aku sudah memberikan suatu teladan bagimu, supaya kamu juga melakukannya. Hari ini, kita perlu memahatkan kehendak Tuhan ini pada batin kita sekali lagi, agar kita bisa membedakan yang benar dan yang palsu. Mari kita baca satu firman lagi. Wahyu pasal 22 ayat 17 kita baca. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, di Wahyu pasal 19 tertulis, anak domba dan mempelainya. Di Wahyu pasal 21 tertulis, anak domba dan pengantin perempuan. Di Wahyu 22 ayat 17 tertulis, roh dan pengantin perempuan. Jadi roh adalah anak domba. Maka anak domba yang akan datang pada zaman Roh Kudus, dialah Kristus yang datang kedua kali, bukan? Kristus yang datang kedua kali adalah Bapa secara rohani. Bapa dan pengantin perempuan, siapakah dia? Bapa dan Ibu sedang berkata, Bapa dan Ibu menuntun kita. Selain dari gereja, di mana Bapa dan Ibu bersama berkata, marilah. Tidak ada gereja yang memiliki kebenaran yang memimpin kita ke kerajaan surga di dunia ini. Kita harus memastikannya melalui Alkitab. Ayat 17 kita baca. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jangan menambahkan atau mengurangi. Ini dituliskan setelah perkataan apa? Itu dituliskan setelah roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Sekarang di dalam gereja manakah roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah? Itulah gereja Tuhan kita. Roh dan pengantin perempuan muncul dan memberikan air kehidupan kepada umat manusia, bukan? Untuk menuntun manusia kepada kehidupan dan keselamatan. Tuhan sudah menyatakan Ibu Surgawi sebagai kenyataan dari perjanjian baru.
Dia berkata bahwa perjanjian baru itu adalah perjanjian atas perjanjian yang menuntun kita ke pengampunan dosa. Dan mengumumkan perjanjian baru itu dan menetapkan hari Paskah sebagai hari di mana kita dapat menerima daging dan darah Tuhan yang suci, bukan? Ketika kita membagi daging dan darah yang sama, kita akan menjadi apa? Kita menjadi satu keluarga. Kita terikat dengan hubungan darah, bukan? Jadi, Bapa sudah menyadarkan kita, hubungan ini adalah perjanjian baru, dan memberitahu kepada kita bahwa ada Ibu Surgawi di tengah, di pusat perjanjian baru itu. Dia meninggalkan kepada kita ajarannya. Aku pun mengikuti Ibu. Jadi kita semua harus mengikuti Ibu sampai akhir kemana saja ia pergi. Di antara pendapat, kita harus percaya kepada Bapa, dan kita harus percaya kedua-duanya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Yang manakah kepercayaan yang benar, dan yang manakah kepercayaan yang palsu untuk percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu adalah kepercayaan yang memimpin kita ke dalam kerajaan surga dan menjadikan anak-anak Tuhan yang sebenarnya, bukan? Kita harus menjalani kepercayaan ini sampai akhir. Jika kita sungguh-sungguh hidup pada zaman yang berkarunia ini, ketika kita bertemu dengan Ibu Surgawi dan menerimanya, kita harus memberitakan ajaran Tuhan ini kepada orang yang belum mengetahuinya. Tidak boleh hanya menyimpannya di dalam kita. Saya berharap kita membagi kesempatan keselamatan ini kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita dan memberitakannya di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.